Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Ulfa Ahmed. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas 7 soal pemecahan masalah matematika terkait materi induksi matematika, pola, modulo, dan lain sebagainya. Yuk langsung aja kita belajar bareng. Oke, kita langsung saja mulai pembahasan soal pemecahan masalah matematika. Soal yang pertama mengenai pembuktian induksi matematika. Ya, di sini buktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa 2 pangkat n kurang dari n faktorial untuk n lebih dari sama dengan 4. Untuk prinsip induksi matematika, kita ingat bersama ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama adalah basis induksi, yang kedua hipotesis induksi, dan yang ketiga adalah langkah induksinya. Untuk langkah pertama, kita lakukan basis induksi dengan menguji n sama dengan 4. Karena di sini diminta n-nya lebih dari sama dengan 4. Maka kita lakukan ujinya untuk n sama dengan 4. Kita akan mensubstitusi n-nya sama dengan 4 ya, untuk di 2 pangkat n kurang dari n faktorial. Menjadi 2 pangkat 4 kurang dari 4 faktorial. Jadi n-nya kita ganti 4, jadi 2 pangkat 4, dan 4 faktorial di sini. Jadi 2 pangkat 4 kurang dari 4 faktorial. Nah, dari sini kita bisa hitung bersama, 2 pangkat 4 itu adalah 16, dan 4 faktorial itu perkalian 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini akan diperoleh sama dengan 24. Jadi 16 kurang dari 24. Benar ya? Pernyataan ini benar untuk n sama dengan 4. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu hipotesis induksi. Untuk hipotesis induksi, kita akan memisalkan pernyataan ini, pernyataan 2 pangkat n kurang dari n faktorial itu untuk suatu n sama dengan k. Maka n-nya kita gantikan dengan k, dengan k-nya lebih dari sama dengan 4. Menjadi 2 pangkat k kurang dari k faktorial. Langkah yang ketiga, langkah induksi, kita akan membuktikan pernyataan benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi kalau di hipotesis induksi tadi kita memisalkan n sama dengan k, maka untuk yang di langkah induksi kita akan memisalkan n-nya sama dengan k plus 1. Nah, ini akan dibuktikan benar dengan menunjukkan bahwa 2 pangkat k plus 1 kurang dari k plus 1 faktorial. Nah, kita akan memulai dari ruas yang kiri terlebih dahulu, yaitu 2 pangkat k plus 1. 2 pangkat k plus 1, ini kita bisa jabarkan menjadi 2 kali 2 pangkat k. Karena di sini ada perpangkatan k plus 1 ya, sama dengan 2 pangkat k dikali 2 pangkat 1, sama dengan 2 dikali 2 pangkat k. Selanjutnya, kita perhatikan lagi dari hipotesis induksi, kita sudah memperoleh 2 pangkat k itu kurang dari k faktorial. Maka 2 pangkat k yang di sini, ini bisa kita substitusi atau mengganti-ganti. Jadi 2 pangkat k plus 1 kurang dari 2 kali k faktorial. Langkah selanjutnya adalah kita akan membandingkan dengan ruas kanan. Ruas kanan yang tadi di sini adalah k plus 1 faktorial. K plus 1 faktorial sendiri ini bisa dijabarkan sebenarnya. Tadi kita sudah bahas 4 faktorial kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka kalau k plus 1 faktorial ini bisa dijabarkan juga k plus 1 dikali k faktorial. Jadi kalau misalkan 4 faktorial gitu ya, sama dengan 4 dikali 3 faktorial. Gitu. Jadi k plus 1 faktorial sama dengan k plus 1 dikali k faktorial. Nah, dari sini kita akan membandingkan lagi untuk yang 2k faktorial akan dibandingkan dengan k plus 1 kali k faktorial yang ini. Karena tadi di awal sudah dihipotesiskan k-nya itu adalah lebih dari sama dengan 4, maka untuk k plus 1 lebih dari sama dengan 5. Dari sini kita
punya informasi 2 kurang dari K plus 1. Karena jelas K-nya tadi adalah lebih dari sama dengan 4, maka K plus 1-nya pastilah lebih dari 2. Nah, 2 kurang dari K plus 1 akan kita kalikan kedua ruasnya dengan K faktorial. Diperoleh 2K faktorial kurang dari K plus 1 kali K faktorial. Nah, dari 2 kali K faktorial kurang dari K plus 1 kali K faktorial, ini sudah mendekati bentuk yang ini sebenarnya ya. Nah, dari 2K faktorial ini, 2 pangkat K plus 1 itu kan kurang dari 2 K faktorial. Maka ini bisa ditulis juga 2K plus 1 kurang dari K plus 1 faktorial. Begitu. Nah, kesimpulannya 2 pangkat K plus 1 kurang dari K plus 1 faktorial benar untuk N-nya sama dengan K plus 1. Berdasarkan prinsip induksi matematika, maka terbukti bahwa 2 pangkat N kurang dari N faktorial untuk setiap N lebih dari sama dengan 4. Ya, begitu ya untuk pembahasan soal yang pertama, pembuktian menggunakan induksi matematika. Kalau ada yang mau tanya, kalau ada yang mau kita bahas bareng-bareng, boleh tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal kedua. Nah, soal kedua di sini saya bacakan terlebih dahulu. Diketahui fungsi bilangan bulat positif N jika Fn-nya sama dengan 4N ditambah akar 4N kuadrat dikurangi 1 per akar 2N plus 1 ditambah akar 2N min 1. Tentukan F13 sampai dengan F112. Nah, di sini diminta F13, F14, F15 dan seterusnya sampai F112. Nah, di sini idenya karena di sini Fn-nya adalah bentuk pecahan dan berpenyebut akar, maka kita akan sederhanakan terlebih dahulu dengan mengalihkan dengan sekawan ya. Jadi kita akan merasionalkan bentuk ini. Kita akan rasionalkan dikalikan dengan sekawan. Nah, kita lihat untuk bentuk penyebutnya adalah akar 2N plus 1 plus akar 2N min 1. Untuk sekawannya atau merasionalkannya dikali dengan konjugat ya. Kalau A plus B, konjugatnya adalah A min B. Maka kalau ini A, di sini B, maka konjugatnya adalah akar 2N plus 1, di sini tandanya berubah menjadi minus ya. Akar 2N min 1. Ini adalah bentuk konjugatnya. Jadi kita akan kalikan pembilang dan penyebut sama-sama dikali dengan akar 2N plus 1 dikurangi akar 2N minus 1. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi ini Fn-nya kita tulis kembali dikali dengan konjugat atau sekawannya. Kita lakukan proses perkaliannya. Jadi kalau udah seperti ini kita kalikan biasa aja. 4N dikali akar 2N plus 1. 4N dikali akar 2N min 1. Selanjutnya ini akar 4N kuadrat min 1 dikali akar 2N plus 1. Terus dikurang akar 4N kuadrat min 1 dikali akar 2N min 1. Nah, untuk perkalian yang penyebut, ini kita ketahui bersama, ini kan saling konjugat. Nah, kalau untuk saling konjugat, ini boleh langsung perkaliannya yang A sama A, B sama B. Karena kalau A plus B dikali sama A min B, A plus B dikali A min B akan memperoleh A kuadrat min B kuadrat. Jadi boleh kita langsungkan A kuadrat dikali sama A kuadrat. A dikali A menjadi A kuadrat, min B dikali B menjadi B kuadrat gitu ya. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, untuk yang pembilang masih dituliskan dulu ya. Nah, untuk yang penyebut kita kalikan akar 2N plus 1 dikali akar 2N plus 1 menjadi 2N plus 1. Kemudian plus sama min menjadi min ya. Tadi akar 2N min 1 dikali akar 2N min 1 ditulis kembali di sini 2N min 1, jangan lupa pakai kurung. Nah, untuk yang pembilang masih sama, hanya ditulis ulang dulu.
Langkah yang kedua, kita punya ide di sini untuk bentuk yang 4n kuadrat min 1, ini sebenarnya bisa kita jabarkan gitu ya, bisa kita faktorkan. Faktorkan menjadi apa? Sama ini bentuk yang selisih kuadrat sebenarnya. 4n kuadrat min 1 itu adalah selisih kuadrat dari 2n plus 1 dan dikali 2n min 1 untuk faktorannya. Atau ini bisa kita faktorkan begini dulu ya. Kita jabarkan dulu, 4n kuadrat itu sama aja 2n kuadrat dikurangi 1. Gitu. 4n kuadrat dikurangi 1 sama dengan 2n kuadrat min 1. Maka ini bisa kita faktorkan menjadi 2n min 1 dan 2n plus 1. Nah, ini ubah bentuk ya. Jadi 4n kuadrat min 1, ini diubah bentuknya menjadi 2n plus 1 dikali 2n min 1, dan 4n kuadrat yang di sini, 4n kuadrat min 1 yang di sini juga sama, diubah bentuknya menjadi 2n plus 1 dikali 2n min 1. Untuk yang penyebut di sini langkahnya masih saya tulis ulang dulu. Lanjut. Nah, di sini kita operasikan yang tadi. 2n plus 1 dikali 2n min 1, ini dalam akar ya, dikali akar 2n min 1. Nah, ini bisa dikalikan karena dia bentuknya sama nih. Akar 2n plus 1 dikali akar 2n plus 1. Jadi 2n plus 1 akar pangkat 2 dipangkatkan 2. Jadi ada akar, ada kuadrat, bisa hilang ya. Jadi 2n plus 1. Akar 2n min 1-nya tetap. Nah, di sini juga sama. Di sini ada akar 2n min 1 dikali akar 2n min 1 menjadi 2n min 1 dikuadratkan akar kuadrat. Jadi ada akar, ada kuadrat. Hasilnya adalah hilang kuadratnya jadi 2n min 1. Ini juga sama, hilang 2n plus 1. Gitu. Nah, untuk yang dikonjugatnya, 2n plus 1, ada penyebutnya ya, ini yang hasil perkalian konjugat tadi, 2n plus 1 dikurangi 2n min 1. Ini kita buka kurung nih sebenarnya. 2n dikurangi 2n, ini bisa saling menghabiskan. 1 dikurangi min 1, maka 1 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 2 di sini. Bisa dipahami ya, kalau ada yang kesalahan atau ada yang kebingungan, boleh kita diskusi bersama di kolom komentar. Lanjut, di sini kita akan mengelompokkan yang memiliki akar sama. Ya, di sini ada akar 2n plus 1 dan ada akar 2n min 1. Kita akan kelompokkan yang sama-sama punya akar 2n plus 1 dan yang sama-sama punya akar 2n min 1. Di sini yang memiliki akar 2n plus 1 itu ada 4n ya di depannya, dan di sini 2n min 1. Kita kelompokkan, di sini kita tulis 4n, ini menjadi dikurangi 2n ditambah 1, akar 2n plus 1. Sudah, selanjutnya akar 2n min 1, yang ini kita akan kelompokkan lagi. Karena di sini negatif, berarti kita pakai kurung juga ya. Dikurangi 4n, agar bentuknya sama. Kemudian di sini ada positif 2n, positif 1, 2n plus 1, maka di sini karena ada kurung yang sudah keluar, ada kurung dan minusnya sudah di luar, maka di sini jadi bentuknya min 2n min 1 karena sudah ada minus di luarnya. Jadi biar posisinya bentuknya sama, menjadi 2n plus 1. Untuk bentuk akarnya kita kelompokkan akar 2n min 1 per 2. Kita operasikan di sini 4n dikurangi 2n ditambah 1. 4n dikurangi 2n menjadi 2n plus 1. Kita tulis kembali. Akarnya juga kita tulis kembali. Nah, 4n dikurangi 2n dikurangi 1 menjadi 2n dikurangi 1. Maka 2n min 1 per 2. Nah, dari persamaannya tadi, kita sudah menyederhanakan nih bentuk fn-nya ya. 2n plus 1 akar 2n plus 1. Nah, kita tulis kembali di sini. Jadi, fungsi si fn sama dengan 4n ditambah akar 4n kuadrat min 1 per akar 2n plus 1 ditambah akar 2n min 1. Ini kita sederhanakan menjadi 2n plus 1 akar 2n plus 1 dikurangi 2n min 1 akar 2n min 1 per 2. Tadi pertanyaannya adalah, yang ditanya adalah F13, F14, F15, dan seterusnya sampai F112. Maka kita coba
mencari satu persatu gitu ya untuk F13 terlebih dahulu. Nah, untuk F13 kita substitusi nih. Berarti kita akan menggantikan N-nya menjadi 13. 2 dikali 13. 2 dikali 13 hasilnya 26 ditambah 1 hasilnya adalah 27. Maka yang di akarnya juga sama 27. Diperolehlah 27 akar 27. Dikurangi, sekarang yang di sini kita substitusi untuk N-nya 13. 2 dikali 13 26 dikurangi 1 hasilnya 25. Maka yang di sini hasilnya adalah 25 akar 25 per 2. Kita lanjutkan prosesnya untuk F14 diperoleh juga. Di sini F14 sama dengan 29 akar 29 dikurangi 27 akar 27 per 2. Kita coba lagi untuk yang F15. Sama ya, menggantikan M-nya jadi 15 dari bentuk yang sudah sederhanakan diperoleh 31 akar 31 dikurangi 29 akar 29 per 2. Dan terakhir seterusnya ya, kalau mau dilanjutkan boleh. Di sini F112 itu diperoleh N-nya kita ganti dengan 112 diperoleh menjadi 225 akar 225 dikurangi 223 akar 223 per 2. Kalau kita perhatikan dengan seksama, bentuknya ini mengulang gitu ya. Jadi kita bisa saling menghilangkan di sini. Kalau ini posisinya di jumlah F13 dan F14 dan seterusnya sampai F112, maka ini bisa saling menghilangkan. Jadi 27 akar 27 di sini akan dihilangkan dengan yang di F14 gitu. Dan yang di sini 29 akar 29 akan dihilangkan dari F15-nya ada dikurangi 29 akar 29 dan seterusnya sampai di sini gitu ya. Coba kita next dulu. Nah, di sini saya tuliskan dalam bentuk sudah dijabarkannya. Jadi F13 tadi kita peroleh 27 akar 27 dikurangi 25 akar 25 per 2 dan seterusnya. Ini bisa saling menghilangkan tadi ya. Untuk yang ini 27 akar 27 akan dihilangkan di sini, dikurangi. Kemudian 29 akan kita kurangkan dengan yang di sini, termasuk nanti yang 31 juga akan dikurangkan dengan yang setelahnya sampai di 223 akar 223 per 2. Maka yang tersisa hanya 225 akar 225 per 2 dikurangi dengan 25 akar 25 per 2. Kita tulis ulang ya, seperti ini. Nah, ini lanjut kita operasikan karena akar 225 itu memiliki hasilnya adalah 15 dan akar 25-nya adalah hasilnya 5. Dikalikan 225 kali 15 hasilnya adalah 3.375 dan 25 kali 5-nya adalah 125 per 2. Jadi hasil akhirnya adalah 3.250 per 2 sama dengan 1.625. Gitu. Jadi bentuknya nilai yang diperoleh adalah 1.625. Begitu untuk pembahasan soal yang kedua. Lanjut soal yang ketiga. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Misalkan A dan B adalah bilangan positif. Tentukan hasil dari A plus B dikali A kuadrat plus B kuadrat dikali A pangkat 4 plus B pangkat 4 dikali A pangkat 8 ditambah B pangkat 8 dan seterusnya sampai A pangkat 2 pangkat 20 ditambah B pangkat 2 pangkat 20. Nah, dari sini kita punya ide sebenarnya. Terlihat polanya ya, ada polanya di sini karena di sini A pangkat 1, B pangkat 1, terus di sini A pangkat 2 pangkat 1 ditambah B pangkat 2 pangkat 1, di sini A pangkat 2 pangkat 2 ditambah B pangkat 2 pangkat 2, yang A pangkat 8-nya 2 pangkat 3 ditambah B 2 pangkat 3 dan seterusnya ini sampai A pangkat 2 pangkat 20 ditambah B pangkat 2 pangkat 20. Gitu. Nah, satu ini bisa kita tulis juga sebenarnya 2 pangkat 0 gitu ya.
Itu juga boleh. Nah, idenya kita akan melakukan perkalian dengan A min B. Ya, kalikan dengan A min B. Jadi bentuknya A min B akan kita kalikan dengan A plus B. A min B dikali dengan A plus B, yang seperti sudah dibahas sebelumnya ya, di soal sebelumnya, A min B dikali A plus B itu akan menghasilkan A kuadrat plus B kuadrat gitu. Kita lanjut di sini. Nah, di sini A min B dikali A plus B itu akan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, selanjutnya yang di sini A kuadrat min B kuadrat dikalikan dengan A kuadrat plus B kuadrat juga bisa dikalikan langsung menjadi A pangkat 4 min B pangkat 4. Nah, ini kita tulis kembali ya yang sebelahnya. Nah, untuk yang pangkat 4-nya juga sama, kita lakukan proses yang sama, kita kalikan. Dan seterusnya. Kalau kita kalikan berarti kan nanti jadi A pangkat 8 min B pangkat 8 dan seterusnya. Nanti sampai terakhir yaitu A pangkat 2 pangkat 20 dikurangi B pangkat 2 pangkat 20 dikalikan dengan A pangkat 2 pangkat 20 ditambah B pangkat 2 pangkat 20. Akan diperoleh hasilnya A pangkat 2 pangkat 20 dikalikan dengan A pangkat 2 pangkat 20. Itu adalah A pangkat 2 pangkat 21. Dan B pangkat 2 dikali B pangkat 2 pangkat 20 dikali B pangkat 2 pangkat 20 akan diperoleh hasilnya adalah B pangkat 2 pangkat 21. Gitu. Untuk A pangkat 2 pangkat 20, kalau kita kalikan dengan A pangkat 2 pangkat 20, ini kan basis yang sama. Kalau basis yang sama, maka ini bisa kita operasikan gitu ya. Kita operasikan menjadi pangkatnya penjumlahan. 2 pangkat 20 ditambah 2 pangkat 20. Gitu. Kemudian A pangkat 2 pangkat 20 ditambah 2 pangkat 20 ini bisa kita operasikan menjadi 2 dikali 2 pangkat 20 karena posisinya 2 pangkat 20-nya ada 2 gitu. Berarti ini sama dengan A pangkat 2, ini kan 2 pangkat 1. Balik lagi nih ke penjumlahan pangkat ya. Karena ini basisnya sama, basisnya 2, maka 1 dan 20 ini bisa kita tambah menjadi A pangkat 21. Gitu. Jadi diperoleh A pangkat 2 pangkat 21. Begitu pula untuk yang B pangkat 2 pangkat 21 menggunakan sifat perpangkatan yang sama. Seperti ini operasinya. Jadi A pangkat 2 pangkat 20 dikali A pangkat 2 pangkat 20 itu hasilnya adalah A pangkat 2 pangkat 21. Nah, pola keseluruhannya jadi bisa kita tuliskan nih. A min B dikali A plus B dikali A kuadrat plus B kuadrat dikali A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 dan seterusnya sampai A pangkat 2 pangkat 20 ditambah B pangkat 2 pangkat 20 itu akan diperoleh hasilnya ini tadi ya. A pangkat 2 pangkat 21 dikurangi B pangkat 2 pangkat 21. Nah, karena yang ditanya adalah bentuk yang ini, tanpa A min B, maka kita akan menghilangkan A min B-nya dengan cara membagi kedua ruas dengan A min B. Jadi yang ini, kedua ruas kita akan sama-sama dibagi dengan A min B. Yang ruas kiri A min B-nya jadi hilang sesuai dengan bentuk pertanyaan di soal. Dan A pangkat 2 pangkat 21 min B pangkat 2 pangkat 21 punya per A min B. Jadi kesimpulannya, bentuk yang ditanyakan A plus B dikali A kuadrat plus B kuadrat dikali A pangkat 4 plus B pangkat 4 dan seterusnya sampai dengan A pangkat 2 pangkat 20 dan ditambah B pangkat 2 pangkat 20 itu sama dengan A pangkat 2 pangkat 21 dikurangi B pangkat 2 pangkat 21 per A min B. Begitu ya kira-kira untuk soal yang ketiga. Lanjut kita ke soal yang keempat.
Di sini saya bacakan terlebih dahulu, pasangan bilangan bulat M dan N yang merupakan solusi persamaan M kuadrat dikurangi N kuadrat sama dengan 3719 adalah, nah di sini balik lagi ya, ada selisih kuadrat. Ini bisa kita faktorkan. Ya, berulang nih ini untuk materinya untuk yang selisih kuadrat. Jadi harusnya bisa teman-teman bisa lebih ingat ya. Untuk M kuadrat min N kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi M min N dikali M plus N sama dengan 3719. Selanjutnya adalah kita akan mencari faktorisasi dari 3719. Bisa dipecah menjadi perkalian berapa kali berapa. Nah, kita akan cari faktornya. Untuk mencari faktorisasi 3719, kita bisa cek dulu apakah 3719 ini prima atau bukan dengan cara dibagi dengan akar yang mendekati hasil dari 3719. Misalkan ya gini, akar 3719 ini kan sekitar mendekatinya 60, sekian kalau nggak salah ya, 60, sekian deh. Nah, kita akan membagi 3719 ini ke bilangan prima yang kurang dari 60 gitu. Bilangan prima yang kurang dari 60. Kita coba bagi. Nah, saya sudah coba membagi bilangan prima yang kurang dari 60 di 3719 ini kita bagi sampai di bilangan prima 59. Ternyata tidak ada yang bisa membagi bulat ya 3719 ini. Maka disimpulkan 3719 ini adalah bilangan prima. Karena 3719 ini adalah bilangan prima, maka faktornya cuma 2, yaitu 1 dan dia sendiri. 3719 ini sama dengan 1 dikali 3719. Nah, kalau udah ketahuan nih faktornya, berarti kita bisa bandingkan dengan pemfaktoran dari selisih kuadrat yang tadi. Kita bisa simpulkan M min N-nya itu nanti akan sama dengan 1, M plus N-nya yang 3719. Kita tulis dulu ya. Jadi, M min N-nya nanti sama dengan 1, dan M plus N-nya sama dengan 3719. Kita akan eliminasi ya dari list ini untuk memperoleh nilai M dan N. Kita akan jumlahkan M min N sama dengan 1, M plus N sama dengan 3719. M ditambah dengan M itu hasilnya 2M. Min N ini akan habis ya untuk eliminasi yang di sini. Jadi 2M sama dengan 1 ditambah 3719-nya menjadi 3720. Lanjut akan kita cari M-nya dengan membagi kedua ruas dengan 2 ya. 2M dibagi 2 hasilnya M sama dengan 3720 dibagi 2 hasilnya adalah 1860. Kalau N-nya udah ketemu, kita tinggal cari si N-nya dengan cara substitusi. Substitusi boleh ke persamaan yang mana aja. Misalkan kita ambil yang M min N sama dengan 1. M-nya adalah 1860 tadi. Ya. Dikurangi N, ini sama dengan 1. Berarti min N sama dengan 1 dikurangi 1860. Berarti min N sama dengan min 1859. N-nya adalah ini, berarti dapat N-nya sama dengan 1859 ya. Sama-sama kita kalikan dengan positif kedua ruasnya di sini. Kalau udah dapat M dan N-nya bisa langsung kita tulis kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pasangan bilangan bulat M, N yang memenuhi adalah 1860,1859, atau bisa kita tulis juga dengan himpunan gitu ya. Himpunan di sini 1860,1859. Begitu untuk soal yang nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. Saya bacakan ya. Misalkan N elemen bilangan asli dan AN lebih dari 0 untuk setiap N.
nilai minimum dari A1 ditambah A2 ditambah seterusnya sampai AN dikalikan dengan 1 per A1 ditambah 1 per A2 ditambah dan seterusnya sampai 1 per AN adalah, nah kalau kita perhatikan bentuknya ini seperti yang sudah pernah dibahas ya. Nah, ini ketaksamaan Cauchy-Schwarz ya, agak mirip gitu ya. Nah, ketaksamaan Cauchy-Schwarz itu bentuk umumnya seperti ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai Xn kuadrat dikalikan dengan Y1 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya Yn kuadrat ini akan lebih dari sama dengan X1 Y1 ditambah X2 Y2 ditambah seterusnya sampai Xn Yn dipangkatkan 2 gitu. Jadi di ketaksamaan Cauchy-Schwarz seperti ini ya bentuk umumnya. Nah, idenya adalah kita akan membuat bentuk yang agak-agak menyerupai gitu ya, mirip sama si Cauchy-Schwarz ini. Nah, ambil XI-nya misalkan, XI-nya adalah akar AI. Dan untuk Y-nya adalah 1 per akar AI. Karena di sini Cauchy-Schwarz-nya adalah bentuk E kuadrat. Jadi kita akan membuat XI-nya itu sama dengan akar AI. Jadi kalau XI kuadrat jadinya AI gitu ya. Jadi kalau untuk XI kuadrat nanti jadi AI dan YI kuadratnya akan menjadi 1 per AI. Nah, selanjutnya untuk yang di ruas kanan di Cauchy-Schwarz itu kan XI kali YI nih. XI kali YI-nya berarti kalau kita bisa cari XI dikali YI itu kan berarti akar AI dikali 1 per akar AI sama dengan 1. Maka XI YI-nya itu 1. Gitu. Jadi X1 Y1 hasilnya 1, kalau X2 kali Y2 juga hasilnya nanti 1, sampai dengan Xn Yn juga hasilnya nanti ada 1. Nah, begini ya. Jadi bentuknya nanti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai Xn kuadrat dikalikan dengan Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai Yn kuadrat. Ini akan lebih dari, karena tadi ini hasilnya adalah 1, ini hasilnya 1, ini hasilnya 1, maka satunya ada sejumlah N gitu ya. Satunya sejumlah N, maka N kuadrat. Nah, untuk syarat kesamaannya, untuk pada kesamaan Cauchy-Schwarz ini, kesamaan minimum terjadi jika X1 berbanding X2 berbanding seterusnya sampai Xn sama dengan Y1 berbanding Y2 berbanding sampai dengan Yn. Atau juga bisa kita tuliskan kesamaan minimumnya terjadi jika X1 per Y1 itu akan sama dengan X2 per Y2 atau sama dengan Xn per Yn. Artinya apa? Artinya ini haruslah untuk minimumnya terjadi gitu ya. Karena yang tanya minimumnya agar terjadi, akar A1 sama dengan 1 per akar A1. Akar A2 sama dengan 1 per akar A2. Maka XI per YI-nya, kalau kita bisa lihat XI per YI-nya jadi XI per YI. XI-nya kan akar AI dibagi 1 per akar AI. Nah, ini punya per 1 ya. Maka hasilnya adalah segini kan perkaliannya. Akar AI dikali dengan akar AI, yaitu AI itu sendiri per 1 dikali 1 hasilnya 1. Maka XI per Y-nya adalah AI. Ini hanya mungkin jika terjadi jika A1 sama dengan A2, sama dengan A3, sama dengan sampai seterusnya sampai AN itu nilainya sama. Jadi kesimpulannya adalah nilai minimumnya yang bisa itu adalah di sini tadi. Kan tadi di Cauchy-Schwarz itu lebih dari sama dengan N. Maka nilai minimumnya untuk bentuk itu adalah N kuadrat. Gitu ya. Karena di sini tadi lebih dari sama dengan N kuadrat, maka nilai minimumnya adalah N kuadrat. Soal ke-6. Nah, ini keterbagian ya. Cari bilangan asli terkecil M sehingga 41 pangkat N ditambah M dikali 76 pangkat N itu habis dibagi 2065 untuk setiap bilangan asli N.
Nah, dari sini kita akan mencari gitu ya modulusnya. Sekarang ini modulusnya kan terlalu besar ya 2065, kita akan coba cari faktornya. Untuk faktorisasi modulusnya 2065 itu kan sama dengan 5 kali 7 kali 59. Ada sih yang lain gitu ya, misalkan mau 35 dikali 59 juga boleh. Tapi ini saya coba pecah menjadi 3 modulus. Jadi agar berlaku untuk semua N, maka ini harus berlaku juga untuk N-nya sama dengan 1. Jadi 40, kita coba gitu ya, sederhanakan. 41 pangkat N ditambah M dikali 76 N. Pangkat N itu habis dibagi oleh 2065. Untuk setiap bilangan asli N kan, kita coba pakai N yang terkecil dulu. N yang terkecil adalah 1, maka 41 pangkat 1 ditambah M dikali 76 pangkat 1 ini akan habis dibagi gitu ya. Kalau habis dibagi kan berarti tak bersisa. Akan habis dibagi dengan modulo 2065 gitu. Nah, dari sini kita akan memecahkan lagi untuk modulusnya. Tadi kan kita bisa pecah juga menjadi, maka 41 pangkat N ditambah M kali 76 pangkat N ekuivalen dengan, atau habis dibagi dengan modulo 5, akan habis juga dibagi dengan modulo 7, akan habis juga dibagi dengan modulo 59 gitu ya. Nah, ini yang tadi untuk yang coba N sama dengan 1. Selanjutnya kita akan memecah gitu ya, satu persatu. Tadi ini bentuk yang N yang sama dengan 1 ya, 41 ditambah 76M ekuivalen 0 modulo 2065, atau 41 ditambah 76M ini akan ekuivalen untuk atau habis dibagi untuk modulonya yang sudah kita pecah juga tadi. Modulo 5 nanti dia habis dibagi juga, modulo 7, modulo 59. Nah, yang pertama kita satu persatu ya, untuk menganalisis untuk yang modulo 5-nya terlebih dahulu. Jadi kita ambil 41 plus 76M untuk yang ini dulu nih. Nah, diperoleh untuk ini kan ada 2 suku, kita pecah lagi. Jadi kita coba analisa untuk 41 itu ekuivalen 1 modulo 5. Kenapa? Karena 41 dibagi 5 menyisakan 1 gitu ya. Maka kita bisa tulis 41 ekuivalen 1 modulo 5. Sekarang untuk yang 76-nya. Untuk yang 76 di modulo 5. Maka 76 dibagi 5 hasilnya menyisakan 1. Bisa kita tulis juga 76 itu ekuivalen 1 modulo 5. Sehingga bentuk yang ini, bentuk ini 41 bisa kita tuliskan dengan 1, 76M itu bisa kita tuliskan dengan 1M, karena 76-nya tadi kan menghasilkan 1 ya. Jadi 1 dikali M, 1M, ini harus habis dibagi dengan modulo 5. Gitu. Nah, dari sini kita kita kurangi dengan 1 ya, kedua ruasnya. Jadi 1 plus M kita kurangi dengan 1 menjadi M, dan 0-nya min 1, ini modulo 5. Kita akan mempositifkan bentuk yang negatif 1-nya, M ekuivalen negatif 1 modulo 5 akan kita positifkan. Jadi M ekuivalen 4 modulo 5. Dari mana 4? Dari 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1. Jadi M-nya untuk yang modulo 5 diperoleh M itu sama dengan 4 modulo 5. Ya, untuk di modulo 5. Kita ingat ya, ini kita catat dulu M ekuivalen 4 modulo 5. Selanjutnya kita analisa lagi untuk modulo yang 7. Analisis modulo 7. Nah, berarti seharusnya nanti kita bentuk yang ini tadi 41 ditambah 76M itu ekuivalen 0 atau habis dibagi juga dengan 7. Nah, sama ya, tadi kita satu persatu, 41 modulo 7. 41 modulo 7 itu 6. Jadi 41 ekuivalennya
6 modulo 7. 41 dibagi 7, sisanya adalah 6. Begitu juga untuk N76, kita analisa di modulo 7, dia hasilnya adalah 6 juga. 76 dibagi 7. Gitu ya. Hasilnya 10, sisanya 6. Lanjut. Jadi kalau sudah, kita bisa substitusi lagi. Tadi 41 ekuivalennya 6, 76 ekuivalennya 6. Berarti di sini 6 plus 6M ekuivalen 0 modulo 7. Nah, untuk yang di sini 6 plus 6M ekuivalen 0 modulo 7, langkahnya sama sebenarnya. Kita akan mengurangi kedua ruas dengan 6 ya. Kita coba bahas perlahan ya. Langkahnya di sini. Nah, 6 plus 6M ekuivalen 0 modulo 7. Ini kita sama-sama kurangi kedua ruas dengan negatif 6. Maka di sini sisanya hanya ada 6M. Di sini min 6 modulo 7. Sama seperti tadi, kita akan mempositifkan negatif 6. Maka ini jadi 7 dikurangi 6 aja ya langsung. Jadi begini nih. Jadi 6M ekuivalen 1 modulo 7. Lanjut, kita mau cari nilai M. Tujuan kita adalah mencari nilai M. Maka kita akan mencari inverse dari 6 modulo 7. Ya, jadi kalau mau mencari bilangan sesuatu di sini nih, kalau mau cari M, kita cari inverse dari 6 modulo 7. Gimana cara mencari inverse 6 modulo 7? Ya, kita akan mencari inverse 6 modulo 7 itu adalah carilah bilangan yang di sini, bilangan X yang memenuhi, sedemikian sehingga menyisakan 1 untuk yang di modulo 7-nya. Jadi kita mencari nilai X yang memenuhi untuk menyisakan 1 pada modulonya. Nah, kita cari coba-coba aja ya. Coba-coba misalkan 6 kali 2. 6 kali 2 itu 12. 12 kalau dibagi sama 7, sisa 1 nggak? Enggak, berarti bukan. Kalau 6 kali 3, 18. 18 dibagi dengan 7, sisa 1 atau bukan? Berarti bukan. Gitu. Nah, di sini ketemu sampai 6 dikali 6. 6 dikali 6 hasilnya adalah 36. Sorry, ini saya hapus dulu. 6 dikali 6 hasilnya adalah 36. 36 jika dibagi 7, hasilnya 5, menyisakan 1. Nah, berarti 6 ini yang bisa kita ambil. Kita cari nilai X yang terkasih aja yang memenuhi ya. Jadi, 6 kali 6 itu ekuivalen 1 modulo 7. Maka di sini bisa kita simpulkan inverse dari 6 modulo 7 adalah 6. Gitu. Jadi, ini hasilnya. Maka 6M ekuivalen 1 modulo 7 yang tadi bisa dikalikan kedua ruas dengan 6, dikalikan dengan inverse-nya. Jadi prinsipnya dikalikan dengan inverse ya. 6M ekuivalen 1 modulo 7. Kita akan kalikan kedua ruas dengan inverse-nya. Jadi inverse dari 6 modulo 7 yaitu 6. Jadi kalau ini kita kalikan inverse-nya ya. 6 inverse dikali 6M sama dengan 1 dikali 6 modulo 7. Jadi kita kalikan dengan ini. Nah, 6 inverse dikali 6 kan hasilnya tinggal si ini ya. Sorry, ini 6 inverse. 1M ekuivalen 6 modulo 7. Maka M-nya ekuivalen 6 modulo 7 gitu ya. Lanjut untuk analisis lagi untuk modulo yang 59. Sama langkahnya seperti modulo 7 tadi ya. Nah, ini 41 ditambah 76 harus habis dibagi oleh 59. Atau 0 modulo 9 kita satu persatu. Untuk 41-nya, 41 ekuivalen 41 modulo 59. Dan 76-nya, 76 ekuivalen 17 modulo 59. Nah, untuk bentuk yang 41 plus 76 ekuivalen 0 modulo 9 ini langsung bisa kita ubah. 41-nya ekuivalen dengan 41 dan 76-nya itu ekuivalen dengan 17. Nanti sini bisa kita ganti jadi 17F ekuivalen 0 modulo 59.
kedua ruas sama-sama dikurangi 41. Jadilah 17M ekuivalen negatif 41 modulo 59. Ini negatif 41 ekuivalen 18 ya. Karena di sini negatif 41, kita akan mempositifkan dia negatif 41-nya jadi 18. Dari mana? 59 dikurangi 41. Jadi bisa kita tuliskan 17M ini ekuivalen dengan 18 modulo 59. Sama, kita kan mau cari nilai M nih dari sini. Maka cari inverse dari 17 modulo 59. Inverse 17 modulo 59, cari nilai X yang memenuhi sedemikian sehingga di sini nilai sisanya adalah 1. Maka nilai X yang memenuhi kita coba-coba lagi, coba-coba terus gitu ya. Di sini dapat 17 kali 7. 17 kali 7 gitu ya. Jadi inverse-nya adalah inverse dari 17 modulo 59 adalah 7. Gitu. Kita kalikan dua ruasnya dengan inverse dari 17 inverse kita kalikan dengan 7M ekuivalen 18 dikali 7 modulo 59. Nah, ini hasilnya kan 1 ya. Karena kan saling inverse gitu. 1M sama dengan S1M ekuivalen dengan 126 modulo 59. Jadi 17 dikali 7-nya itu hasilnya 126 modulo 59. Jadi dari sini M ekuivalen 126-nya ini kita operasikan ya. 126 dibagi 59 sisanya adalah 8. Jadi M ekuivalen 8 modulo 59. Kita udah memperoleh nih nilai M dari ketiga modulo. Kita lanjutkan ya. Jadi dari analisa modulo yang sebelumnya, modulo 5, modulo 7, dan modulo 59 diperoleh M-nya itu harus ekuivalen 4 modulo 5, M-nya ekuivalen 6 modulo 7, dan M-nya juga harus ekuivalen 8 modulo 59. Kita akan menggabungkan modulo 5 dan 7-nya terlebih dahulu nih. Bilangan yang bersisa 4 jika dibagi 5 dan bersisa 6 jika dibagi 7. Kita cari ya. Nah, ketemu lah bilangannya 34. Kita coba-coba aja nih dari sini. Jadi kita coba-coba yang memenuhi gitu. Yang bersisa 4 jika dibagi 5 dan bersisa 6 jika dibagi 7. Jadi ketemu M-nya 34. Kita coba ya, 34 dibagi 5. Punya sisa ya. Sisanya 4, bener ya? Tuh. 34 dibagi dengan 7. 34 dibagi 7 yang terdapat 28, berarti punya sisanya adalah 6. Gitu ya. Maka M-nya ini dari gabungan kedua modulo 5 dan modulo 7 ini bisa kita tulis M ekuivalen 34 modulo 35. Sekarang kita gabung lagi coba dengan modulo 59-nya. Nah, yang dari sini M ekuivalen 34 modulo 35 ini kita bisa ubah ke bentuk M sama dengan 34 ditambah 35K ya. Jadi ini 35 kali K ditambah dengan sisanya gitu. Jadi M sama dengan 34 ditambah 35K. Ini akan kita gabungkan dengan M ekuivalen 8 modulo 59. Jadi sedemikian sehingga seharusnya gitu ya, nanti 34 ditambah 35K itu ekuivalen 8 modulo 59. Kita kurangi kedua ruas dengan negatif 34, diperoleh seperti ini, 35K ekuivalen dengan negatif 34 ditambah 8 itu negatif 26 ya, modulo 59. Kita akan positifkan lagi, jadi negatif 26-nya menjadi 33. Dari 59, kita kurangi dengan negatif 26, kita positifkan, jadi 35K ekuivalen 33 modulo 59. Nah, lanjut ya di sini. 35K ekuivalen 33 modulo 59. Kita mau cari nilai K-nya. Berarti kita cari inverse dari 35 modulo 59-nya.
Kita cari inverse-nya. Masih ingat ya tadi? Cara cari inverse berarti kita cari nilai X sedemikian sehingga nilai X-nya memenuhi bentuk ini. Gitu. Kita cari nilai X-nya yang memenuhi. Nah, di sini coba-coba untuk yang memenuhi ketemu 35 kali 27. Gitu. 35 kali 27 itu akan menghasilkan 1 jika dibagi 59. Akan menyisakan 1 jika dibagi 59. Nah, kalikan kedua ruasnya dengan inverse yang 27 ya, maksudnya di sini. Jadi 35K ekuivalen 33 modul 59 tadi, kita akan kalikan dengan inverse-nya. Jadi 35K dikali dengan 35 inverse ekuivalen 33 dikali 27 modulo 59 gitu ya. Jadi kalau nanti sini 35 dikali 35 inverse, maka nanti hasilnya dia K ekuivalen 891 modulo 59. Maka K-nya kita coba cari 891 itu dibagi 59 gitu ya. Hasilnya berapa? Akan menyisakan 6 modulo 9. Maka di sini K-nya ekuivalen 6 modulo 59. Ambil nilai K kecil agar dapat nilai M terkecil. Misalkan kita ambil nilai K-nya sama dengan 6. Maka untuk menentukan nilai terkecil dari nilai M, tinggal disubstitusi. K-nya menjadi 6M sama dengan 34 ditambah 35K tadi yang dari persamaan sebelumnya. Ini akan kita substitusi K-nya sama dengan 6. Maka M sama dengan 34 ditambah 35 dikali 6. M-nya sama dengan 34 ditambah hasil perkaliannya menjadi 210. M sama dengan 244. Jadi bilangan asli M terkecil yang memenuhi adalah 244 gitu. Ya. Jadi kita pakai penggabungan dari modulo yang sudah kita faktorisasi begitu. Dapat nilai bilangan asli M terkecilnya yang memenuhi adalah 244. Nah, di sini kita bisa cek nih sebenarnya untuk mengecek jawaban benar nggak sih 244 itu jawaban yang benar atau enggak gitu. Dengan cara, misalkan kita ambil N sama dengan 1, berarti kan diperoleh tadi M-nya ke 244. Kita cobain aja substitusi ke sini. Jadi 41 pangkat N ditambah M pangkat dikali 76 pangkat 1 gitu ya. Nanti kita akan substitusi M-nya 244. Maka kita hitung ini hasilnya 18.585. Nah, kita cek 18.585 itu jika dibagi dengan 2065, benar nggak sih habis dibagi? Nah, di sini kita coba hitung hasilnya sama dengan 9. Maka M-nya ini, M untuk yang 224 itu benar, karena 18.585 habis dibagi 2065. Ya, habis dibagi hasilnya 9 dengan sisanya adalah 0, gitu. Berarti habis dibagi. Berarti jawaban untuk M sama dengan 244 ini benar. Begitu. Lanjut ke soal terakhir nih, ini soal yang ke-7. Diketahui A pangkat N ditambah B pangkat N ditambah C pangkat N per 3 dipangkatkan 1 per N lebih dari sama dengan A ditambah B ditambah C per 3 untuk N lebih dari sama dengan 1. Hitung nilai minimum ekspresi dari 27 dikalikan 27 dikalikan A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ditambah C pangkat 4 ditambah 27 A kuadrat dikalikan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, ini bentuk ketasamaan manpower atau RMSAM. Ya, untuk ketasamaan manpower atau RMSAM itu seperti ini. Kita bahas singkat dulu ya. Untuk AM itu arithmetic mean atau rata-rata biasa. Itu AM sama dengan A tambah B tambah C per 3 gitu. Ini tuh bentuk dari AM. Maka ini kan bentuk yang AM ya. Selanjutnya ada root mean square atau RMS atau bisa kita sebut juga rata-rata kuadrat. Bentuknya seperti ini. RMS sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat per 3.
Nah, kebersamaan RMS AM ini menyatakan RMS lebih dari sama dengan AM. Jadi rata-rata kuadrat itu lebih dari sama dengan rata-rata biasa. Nah, lanjut ke soal yang ketujuh ya. Kita kembali ke soal. Untuk soalnya kita coba substitusi untuk N sama dengan 1. Untuk substitusi N sama dengan 1, kita coba, berarti ini A pangkat N, berarti A pangkat 1. B-nya pangkat 1, C pangkat 1 diperoleh A plus B plus C per 3 dipangkatkan 1 per N. 1 per N-nya jadi 1 per 1. Maka A plus B plus C per 3 lebih dari sama dengan 1. Lebih dari sama dengan A plus B plus C per 3. Nah, ini bentuknya sama kan? Kita misalkan A plus B plus C per 3 itu sama dengan K. Maka nanti diperoleh A plus B plus C-nya sama dengan 3K. Selanjutnya kita coba untuk N yang sama dengan 2. Kenapa kita coba untuk N tertentu? Karena di sini ada clue-nya ya. Di sini ada pangkat 2 dan pangkat 3. Jadi nanti kita coba juga untuk yang N sama dengan 4. Kita coba dulu untuk yang N sama dengan 2 di sini. Kalau untuk N sama dengan 2, masih dari soal, kita substitusi N-nya jadi 2. Diperoleh A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 per 3 dipangkatkan 1 per 2. Lebih dari sama dengan A plus B plus C per 3. Dan dari sini kita akan mengkuadratkan kedua ruas gitu ya. Kita kuadratkan kedua ruas. Diperoleh A kuadrat plus B kuadrat ditambah C kuadrat per 3. Nah, untuk pangkatnya 1 per 2 dipangkatkan 2, ini bisa jadi hasilnya 1 menjadi pangkat 1, sedangkan yang ruas kanan jadi pangkat 2, seperti ini. Lanjut, ruas kiri tidak ada perubahan. Untuk yang ruas kanan, A plus B plus C dikuadratkan. Nah, ini 3-nya kita kuadratkan, jadi 9 gitu ya. Kita operasikan kembali, yang di sini kita kalikan kedua ruas dengan 3. Kita sederhanakan ya. Jadi A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, karena sini punya per 3, kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, kurang dari sama dengan A plus B plus C dikuadratkan, 9 ini ada per 9 ya, 3 dan 9, kita sama-sama bagi 3, berarti ini hasilnya adalah 3. Gitu. Jadi diperoleh untuk A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat itu lebih dari sama dengan A plus B plus C dikuadratkan per 3. Selanjutnya kita coba lagi untuk N sama dengan 4. Karena di sini minta ekspresinya ada pangkat 4-nya. Kita coba untuk M pangkat 4, maka diperoleh A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ditambah C pangkat 4 per 3. Ini dipangkatkan 1 per 4. Lebih dari sama dengan A plus B plus C per 3. Kemudian kedua ruas ini kita sama-sama dengan, kita lakukan pangkat 4 ya. Kedua ruas kita sama-sama pangkatkan 4. Gitu. Jadi ini pangkat 1 per 4 dipangkatkan 4, nanti hasilnya 1. Jadi A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ditambah C pangkat 4 per 3 lebih dari sama dengan A plus B plus C per 3 dipangkatkan 4. Ya, kita operasikan yang di sini. Untuk yang ruas kanan, kita operasikan A plus B plus C dipangkatkan 4 per 3 pangkat 4 kita operasikan menjadi 81. Untuk yang ruas kiri tetap ya, tidak ada perubahan. Nah, di sini kita lanjutkan penyederhanaan dengan sama-sama dikali 3. A pangkat 4 plus B pangkat 4 plus C pangkat 4 lebih dari sama dengan A plus B plus C dipangkatkan 4 per 27 gitu. Jadi kita sudah punya bentuk yang dari N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 4. Jadi udah punya yang pangkat 2 dan pangkat 4-nya juga menyerupai gitu ya untuk ekspresi yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Yang tadi diperoleh ya untuk yang pangkat 2-nya seperti ini. A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2 lebih dari sama dengan A plus B plus C dipangkatkan 2 per 3. Dan untuk A pangkat 4 plus B pangkat 4 plus C pangkat 4 lebih dari sama dengan A plus B plus C
dipangkatkan 4 per 27. Kita substitusikan ke ekspresi yang ditanya. Ekspresi yang ditanyakan kan seperti ini. 27 dikalikan A pangkat 4 plus B pangkat 4 plus C pangkat 4 ditambah 27 dikalikan A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2. Kita substitusi ya. Untuk yang pangkat 4 kita substitusi ini. Nah, berarti kita tulis di sini lebih dari, karena di sini lebih dari juga. Lebih dari sama dengan 27 dikalikan dengan A plus B plus C dipangkatkan 4 per 27. Sesuai dengan yang sini ya. Kita tulis aja. Gitu. Ditambah 27, nah untuk yang bentuk A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, kita substitusi dengan ini. A plus B plus C dikuadratkan per 3. Lanjut, kita operasikan di sini ya, 27 sama 27 bisa dibagi hasilnya 1, tersisa A plus B plus C dipangkatkan 4, dan 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9, dikalikan A plus B plus C dipangkatkan 2. Selanjutnya, langkah selanjutnya ini ya, kondisi kesamaan. Nah, kesamaan ini terjadi saat kondisinya adalah A sama dengan B sama dengan C, sama dengan misalkan adalah di sini T. Maka ekspresinya bisa kita ubah menjadi ini T semua gitu ya. Berarti ini T ditambah T ditambah T gitu. Ini pangkat 4 ditambah 9 dikali T ditambah T ditambah T pangkat 2. Jadi T ditambah T ada 3T dipangkatkan 4 ditambah 9 dikali T pangkat 2. Gitu. Jadi ekspresinya menjadi E sama dengan 3T dipangkatkan 4 ditambah 9 dikali 3T dipangkatkan 2. Lanjut. Ini ekspresi yang tadi dituliskan kembali. Nah, ini dioperasikan ya. 3 dipangkatkan 4 menjadi 81. Jadi 81 T pangkat 4. Dan di sini 9 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2-nya adalah 9. Maka 9 dikali 9, 81. Untuk T-nya juga T pangkat 2. Nah, karena untuk A-nya sama dengan B sama dengan C sama dengan T, dan A sama dengan, ada A ditambah B ditambah C sama dengan 3K tadi yang di awal ya. Jadi, kita ambil T dan K yang minimum yang mungkin. Di sini T-nya kita ambil sama dengan 1. Maka kita substitusi dari ekspresi yang tadi menjadi ekspresi untuk minimumnya, T-nya 1. E minimumnya sama dengan 81, T kita substitusi menjadi 1 gitu ya. 81 dikali 1 dipangkatkan 4, ditambah 81 dikali 1 dipangkatkan 2. E minimumnya 81 ditambah 81. Berarti E minimum sama dengan 162. Gitu. Jadi, untuk soal seperti ini, kurang lebih begitu ya untuk penyelesaiannya. Untuk 7 soal sudah selesai kita bahas semua. Ya, untuk 7 soal sudah kita bahas semua. Semoga ini bermanfaat. Kalaupun ada kesalahan atau ada yang mau didiskusikan, boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih, saya Siti Ulfa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!